Pak Kamrul Samad, kami ingin tahu bagaimana tanggapan DPR RI atas kekecewaan dan kekhawatiran Menq pada cara Pemda memanfaatkan APBD. Ini persoalan yang setiap tahun kita alami. Kementerian Keuangan itu dalam hal ini pemerintah sebetulnya sudah membangun satu inspirasi baru, semangat baru melalui spending better. Jadi pemerintah menyebutnya belanja yang berkualitas. Tentu diharapkan selain kementerian dan lembaga juga di pemerintah daerah. Pertama tentu tepat prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat, dan juga tentu outcome yang diharapkan yaitu mendorong percepatan ekonomi di daerah tersebut. Itu alokasi kebijakan fiskal kita, APBD kita, APBN kita yang ditransfer ke daerah disebut TKDD, itu yang diharapkan menjadi faktor penguat dalam pendorong terciptanya lapangan kerja baru, Mbak Nanda. Tapi alokasi anggaran ke daerah. Karena itu kalau misalnya alokasi APBD-nya masih lebih banyak untuk pertama belanja pegawai, maka kita harus melihat potensi daerahnya. Ya, potensi daerah apa yang bisa digali sehingga PAD satu daerah itu bisa mengalami peningkatan. Kemudian selanjutnya adalah APBD juga kita harapkan, Mbak, bisa mengutamakan belanjanya produk-produk bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Jangan sampai itu dipakai untuk menggunakan bahan baku yang berasal dari impor. Tapi yang terjadi kan tidak ya. Apakah ini mengindikasikan bahwa Pemda kurang peduli pada agenda publik yang sudah diharapkan tadi oleh DPR atau pemerintah ya? Gimana Pak Kam? Mbak Nanda, sebetulnya saya sudah ngomong bahwa setiap daerah itu harus memiliki Menteri Keuangan dalam tanda petik yang mengerti tentang prioritas belanja mau dikemanakan. Kita setiap tahun dalam perencanaan anggaran APBD itu betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau hanya copy paste dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya, bagaimana mungkin kita bisa menciptakan lapangan kerja, mengatasi pengangguran? Iya, Pak Kam, itu adakah upaya paksa yang bisa dan perlu dilakukan, Pak Kamrus? Nah, yang kita harapkan itu adalah supervisi dari Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Kita udah minta supaya dilakukan supervisi. Kan sebetulnya ada 4 tahapan nih, Mbak Yesi. Pertama, tahapan kebijakan. Bagaimana Pemda merumuskan sebuah arah kebijakan pembangunan daerah. Yang kedua, jenis program. Jenis programnya apa setelah kebijakannya? Karena itulah dimulai dari perencanaan, arah kebijakan, perencanaan program, perencanaan bentuk kegiatan, barulah perencanaan anggaran, Mbak Nadia. Jadi kebijakan, program, kegiatan, baru anggaran. Sayang sekali ya. Iya, kalau memang misal persoalannya di kapasitas institusi di pemerintah daerah dengan supervisi ini harusnya menjadi solusi, bukan? Betul, karena harusnya itu tidak ada lagi bayangkan sudah berapa tahun, 5-6 tahun alokasikan dana desa. 2 tahun terakhir alokasinya 1 miliar lebih. Harusnya kemiskinan ekstrim itu udah enggak. Persis. Iya, kan kita ingin pemerintah daerah tuh lebih menempatkan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai agenda tertinggi, harusnya di sana ya titiknya ya. Jadi artinya Pak Kamrul Samad ingin mengatakan bahwa Menq ini jangan hanya ngomel aja tapi juga introspeksi diri. Sudah dilakukan belum supervisi itu gitu ya Pak? Setahu saya sudah dilakukan, tapi terus terang banyak sekali keluhan dari Kementerian Keuangan. Problem utama kita, ya produktivitas setiap daerah kan juga Mbak Nadia berbeda. Benar. Ya kan? Persis. Baiklah Pak Kamrul Samad, kalau gitu terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sampai jumpa lagi. Mbak Nadia.